Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gala Firly dengan NIM akhir 011. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis data mining saya yang berjudul tinjauan pengaruh jenis kelamin pada respon tubuh terhadap suplemen penunjang fisik. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan alur metode yang saya gunakan, yaitu alur Krebs DM. Jadi, yang pertama ada business understanding, yaitu pemahaman mendalam tentang tujuan bisnis dan masalah yang ingin diselesaikan melalui analisis data. Yang kedua, data understanding, yaitu memahami sumber data, jenis variabel, pola yang ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis. Yang ketiga ada data preparation, yaitu pembersihan data pada dataset. Yang keempat ada modeling, yaitu pengembangan model analisis data yang sesuai dengan tujuan bisnis. Yang keempat ada evaluasi kinerja model yang sudah dikembangkan sebelumnya. Dan terakhir ada deployment. Link link dari collab-nya ini, yang pertama kita masuk ke business understanding, yaitu pemahaman mendalam tentang tujuan bisnis dan masalah yang ingin diselesaikan melalui analisis data. Jadi, tujuan bisnis yang mendasari penggunaan dataset ini adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi respon terhadap obat berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Rencana proyek ini dimulai dengan mengumpulkan data dari informasi yang tersedia dengan fokus pada informasi seputar jenis kelamin dan respon terhadap obat penunjang suplemen fisik. Yang kedua ada data understanding. Datasetnya saya dapatkan dari Kaggle. Jadi informasi dasar dari dataset yang saya gunakan ini adalah jumlah kolomnya berisi 12 dan jumlah barisnya ada 1000. Jadi saya akan menjelaskan masing-masing dari kolom. Yang pertama ada age, yaitu data dari variasi usia dari masing-masing sampel. Yang kedua ada KM before, jarak lari individu sebelum menggunakan suplemen dalam satuan KM. Yang kedua ada KG before, yaitu berat badan individu sebelum meminum suplemen dalam satuan KG. Yang keempat ada waktu yang dibutuhkan individu saat lari dalam satuan second. Yang kesekian ada medicine one, yaitu berisi data biner yang isinya adalah ya atau tidak dalam status penggunaan suplemen 1. Yang kedua ada medicine 2, yaitu berisi data biner ya atau tidak individu dalam menggunakan suplemen 2. Selanjutnya ada medicine 3, berisi data biner ya atau tidak individu dalam menggunakan suplemen 3. Selanjutnya ada KM after, yaitu jarak yang ditempuh individu saat lari setelah menggunakan suplemen dalam satuan KM. Selanjutnya ada KG after, berat badan individu setelah menggunakan suplemen dalam satuan KG. Selanjutnya ada time after, yaitu waktu lari yang dibutuhkan saat individu lari setelah menggunakan suplemen, satuannya tetap second. Side effect berisi data biner, ya atau tidak. Apakah individu merasakan ada efek samping saat menggunakan suplemen? Yang terakhir ada gender, yaitu jenis kelamin dari individu yang diteliti. Selanjutnya data understanding. Jadi ini merupakan visualisasi dari perbandingan. Visualisasi di samping mempresentasikan jumlah data laki-laki dan perempuan, dapat terlihat bahwa laki-laki lebih tinggi datanya, berisi 55,3% lebih banyak. Sedangkan perempuan itu hanya 44,7%. Selanjutnya ada distribusi. Visualisasi di samping menunjukkan distribusi pada dataset masing-masing kolom. Selanjutnya ada hubungan. Jadi visualisasi di samping menjelaskan bahwa hubungan antara satu variabel dan variabel lain berhubungan. Dapat lihat bahwa setiap KM yang naik, KG dan time juga naik. Jadi kayak tidak hanya begitu, jadi semuanya berhubungan. Lanjutnya perbandingan selisih sebelum dan setelah meminum suplemen. Terlihat bahwa laki-laki lebih tinggi. Dari grafiknya ini pada waktu time terlihat lebih banyak. Selanjutnya ada data preparation. Penanganan outliers di sini saya sebelumnya datasetnya memiliki outliers yang seperti ini, lalu saya tangani menjadi seperti ini lebih baik. Selanjutnya data tidak valid. Jadi pada data yang berisi medicine 1, medicine 2, dan medicine 3-nya itu sama-sama berisi no, itu berarti kan sampel individu itu tidak menggunakan medicine atau suplemen yang sama sekali. Jadi itu saya hapus. Yaitu data yang tidak valid itu berisi 145 dan saya hapus semua.
Yang tidak relevan juga saya hapus, yang tidak saya gunakan pada analisa ini yaitu usia, medicine 1, medicine 2, medicine 3, side effect, quarter, age kategori. Jadi sebelumnya quarter dan age kategori itu saya bikin untuk ada analisis yang step analisis yang diperlukan sebelumnya. Selanjutnya mapping pada gender itu yang untuk male saya kasih data 1, yang female saya kasih data 0 agar menjadi biner, agar menjadi angka semua. Selanjutnya ada modeling. Saya menggunakan algoritma hierarchical clustering sama Kamins. Jadi untuk hierarchical ini pengelompokan data dalam struktur pohon tanpa jumlah klaster sebelumnya, berdasarkan kesamaan karakteristik. Yang Kamins mengelompokkan data berdasarkan pada atribut-atributnya dengan cara membagi data ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kedekatan dengan titik-titik pusat. Normalisasi, di sini saya melakukan normalisasi, dilakukan pada fitur-fitur numerik pada data frame. Hasil normalisasi saya simpan pada variabel X final norm untuk dilakukan pada pemodelan selanjutnya. Validasi silang, dari grafik di samping dapat lihat bahwa elbow berada pada 4. Membangun model, di sini saya mengelompokkan data menjadi 3 kelompok. Yang untuk Kamins juga untuk hierarchical. Begins and compare. Di sini saya sudah memasukkan pengelompokan data hingga apabila datasetnya saya minta untuk muncul, di sini sudah kelihatan Kamins cluster dan hierarki cluster. Jadi cara pembacanya adalah pada data 0, pada data urutan ke 0, dia pada clustering Kamins, dia masuk ke pengelompokan yang nomor 2, sedangkan untuk hierarki nomor 0. Evaluasi. Model Kamins cenderung lebih memberikan hasil lebih baik daripada hierarkikal dalam hal pemisahan klaster dan penempatan data dalam klaster yang sesuai. Validasi silang yaitu konsistensi dan kepercayaan proses cross validation terbukti oleh variasi skor lipatan yang relatif kecil dan nilai rata-rata yang selalu stabil. Feature selection, KMB4 merupakan fitur yang paling berpengaruh pada berjalannya penelitian ini dibandingkan dengan fitur lain pada dataset. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya adalah deployment. Jadi pada deployment ini sudah menggunakan metode Streamlit. Dan menggunakan Streamlit. Jadi pada yang pertama ini ada pada homepage namanya pengenalan. Ada penjelasan dari analisa ini. Selanjutnya ada isi dataset. Ini dapat dilihat untuk pembagian klasternya apabila mau dibagi menjadi 2 klaster, maka akan menjadi seperti ini. Itu juga untuk klaster-klaster selanjutnya. Ini untuk visualisasi distribusi. Ada insight. Jadi pada dari histogram di atas ini, terlihat bahwa kolom tidak menyukai kurva bell shape yang biasanya terkait dengan distribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa data mungkin tidak terdistribusi secara normal dan mungkin mengikuti pola distribusi yang berbeda. Actionable insight mencari tahu penyebab distribusi data seperti itu. Selanjutnya adalah hubungan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terdapat hubungan konsisten antara jarak yang ditempuh, berat badan, dan waktu yang dibutuhkan untuk peserta pria dan wanita. Peningkatan jarak yang ditempuh umumnya berhubungan dengan peningkatan berat badan dan waktu yang dibutuhkan. Actionable insight memperhatikan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi hubungan antara jarak, berat badan, dan waktu, seperti intensitas latihan, jenis latihan, dan faktor-faktor yang lainnya. Untuk komposisi, dari visualisasi terlihat bahwa sedikit ketimpangan dalam representasi jenis kelamin dalam variabel dalam sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Meskipun tidak signifikan, perbedaan antara presentasi laki-laki dan presentasi perempuan menunjukkan bahwa dataset sedikit cenderung mewakili laki-laki. Actionable insight penting untuk memperhatikan representasi yang seimbang dari kedua jenis kelamin dalam dataset. Namun, tidak perlu melakukan tindakan khusus jika tidak ada ketimpangan yang signifikan, mengingat data yang saya miliki ini tidak terlalu signifikan. Terakhir, perbandingan. Dari analisis yang dilakukan, dapat dilihat bahwa perbedaan selisih antara pria dan wanita tidak terlalu signifikan, namun terdapat keunggulan pada perubahan berat badan pria dibandingkan wanita, serta peningkatan waktu tempuh lari yang lebih tinggi daripada wanita. Actionable insight meningkatkan kegiatan aktivitas untuk wanita agar perubahan selisih sebelum dan sesudah meminum suplemen dapat seimbang antar gender. Terima kasih.